adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Pagi-pagi kayak gini, enaknya kita ngapain ya kak? Bergerak sih kayaknya mah. Bergerak. Semuanya siap untuk bergerak, tapi sambil bergerak kita sambil Memuji Tuhan. Nah, yuk aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar. Pakai gerakan ya, ikutin gerakan kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Udah capek belum? Udah capek Belum sih. Belum sih, emang belum. Kita baru nyanyi satu lagu, masa udah pada capek sih? Kita ulangi lagi yuk. Ajakin mama papanya boleh deh buat sama-sama gerak. Kita menyanyi Matahari Bersinar terang. Ajakin juga pakai gerakan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Silakan duduk. Yuk, sekarang kita mau masuk dalam doa, tapi sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan dulu. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
syukur bagimu. Kita katakan dari awal lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan tolong kami akan memulai ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami masih bisa bernafas, masih bisa bergerak memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Yuk, kita sama-sama mau bangkit berdiri lagi. Karena kita mau muji nama Tuhan lagi. Kita mau nyanyi Ku Kalahkan Musuh. Tahu gak lagunya? Tahu dong. Ikutin gerakannya ya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan.
bener deh. belum keringetan. Belum keringetan, belum panas, apalagi ini masih pagi. Harus semangat. Sekalian kita bergerak memuji Tuhan sambil panas, sambil olahraga, sambil keringetan. Yuk sama-sama kita ulangi lagi. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Yeay, silakan duduk. Lumayan lah. Udah agak keringetan. Ya, lumayan panas. Yuk sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu. Kita mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Semuanya sambil siapkan hatinya, sambil siap berdoa. Kita mau nyanyi firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi
bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir di setiap hati kami, Tuhan yang siapkan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga tolong berkati kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang diberitakan oleh kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu juga bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Walaupun adik-adik di rumah aja, tapi adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan jasmani, adik-adik harus tetap jaga kesehatan rohani juga. Nah, adik-adik harus rajin cuci tangan, harus makan 4 sehat 5 sempurna, terus adik-adik harus rajin olahraga, terus juga rajin minum air putih ya. Dan adik-adik harus jaga kesehatan. Bukan cuma kesehatan jasmani aja loh yang harus dijaga, tapi adik-adik juga harus menjaga kesehatan rohani. Caranya dengan adik-adik rajin membaca kitab, adik-adik rajin mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan kakak-kakak setiap hari Minggu. Jangan lupa adik-adik juga harus memuji dan menyembah nama Tuhan. Adik-adik juga harus rajin berdoa. Oke? Hari ini kakak mau bercerita tentang Yusuf. Adik-adik dengerin ya ceritanya. Gini nih ceritanya. Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub. Ibu Yusuf bernama Rahel. Yusuf mempunyai 10 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. Kakak Yusuf sering membantu ayahnya di ladang dan Yusuf membantu ayahnya mengembalakan domba. Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub karena Yusuf lahir di masa tua Yakub. Pada suatu hari, Yakub memberikan Yusuf jubah yang sangat indah. Yusuf sangat senang dengan jubah itu. Tetapi kakak-kakaknya iri dan cemburu kepada Yusuf. Bahkan kakak-kakaknya sampai membenci Yusuf. Mereka melihat ayahnya lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan mereka. Suatu malam, Yusuf bermimpi. Saat pagi harinya, ia menceritakan mimpinya itu kepada kakak-kakaknya. Katanya, "Kak, aku mimpi sesuatu tadi malam. Kalian harus dengar mimpiku ini. Aku bermimpi, kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu berkas aku berdiri dengan tegak. Kemudian datang berkas kakak, dan berkas-berkas kakak mengelilingi serta sujud menyembah berkas aku. Kakak-kakaknya pun menjawab, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jawab Yusuf kepada kakaknya, aku juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kakak-kakaknya semakin benci kepada Yusuf karena mimpinya itu. Pada suatu hari, pergilah kakak-kakaknya menggembalakan kambing domba ayahnya itu. Lalu Yakub memanggil Yusuf dan berkata, pergilah kamu menyusul kakak-kakakmu itu yang sedang mengembalakan kambing domba. Lihat keadaan mereka bagaimana dan kembalilah kepadaku untuk memberitahukan kabar tentang mereka. Yusuf pun pergi ke tempat kakak-kakaknya. Ternyata kakak-kakaknya telah membicarakan cara untuk membunuh Yusuf. Ketika mereka melihat Yusuf, berkatalah salah satu dari mereka, lihat,
tukang mimpi kita itu datang. Marilah kita bunuh dia. Kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar rencana itu, Ruben berkata, janganlah kita bunuh dia, tapi kita lemparkan saja dia ke sumur. Saat Yusuf sampai ke tempat saudara-saudaranya pun langsung melepas jubah maha indah yang dipakai Yusuf, dan mereka membawa dia serta melemparkan dia ke sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Ruben berencana untuk kembali dan menyelamatkan Yusuf. Lalu mereka melihat sekelompok orang-orang melewati mereka hendak pergi ke Mesir. Lalu salah satu dari saudara Yusuf berkata, bagaimana jika kita menjual Yusuf ke pedagang Midian itu saja? Dengan cara itu, Yusuf bisa pergi dari kehidupan kita tanpa kita harus membunuhnya. Saudara-saudaranya yang lain pun menyetujui ide itu. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Midian itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali hendak menyelamatkan Yusuf, ia terkejut karena Yusuf sudah tidak ada di dalam sumur itu. Saudara-saudaranya mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing, dan mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Saat saudara-saudaranya kembali ke rumah ayahnya, ia memberitahu ayahnya bahwa mereka menemukan jubah berlumuran darah, lalu memberikannya kepada Yakub. Yakub pun berkata, ini jubah Yusuf anakku telah dimakan binatang buas. Yakub pun bersedih karena telah kehilangan anak kesayangannya. Sedangkan Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Nah, jadi gitu tuh ceritanya. Adik-adik pernah nggak ngalamin hal yang sama-sama kayak Yusuf? Adik-adik pernah nggak digangguin sama teman mungkin? Atau adik-adik pernah nggak menerima perlakuan yang membuat adik-adik sedih atau membuat adik-adik kesel? Apa coba yang adik-adik lakukan di situ? Apakah adik-adik marah? Atau adik-adik balas jahatin? Nah, kayak Yusuf. Yusuf juga dijahatin orang. Bahkan dia dijahatin sama kakaknya sendiri. Adik-adik tahu nggak sih sumur tuh kayak gimana? Sumur tuh dalam banget. Terus gelap lagi di sumur. Tapi apa coba yang Yusuf lakukan? Selama Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya itu, Yusuf tetap sabar. Ia tetap sabar walaupun dibenci oleh kakak-kakaknya, walaupun dibuang ke sumur, dan dijual. Yusuf gak marah ke Tuhan. Yusuf gak marah bilang, Tuhan kenapa sih aku dijahatin sama kakakku sendiri? Tuhan kenapa sih kakak aku gak suka sama aku? Kenapa kakak aku benci aku? Emang aku salah apa Tuhan? Yusuf gak gitu ya? Yusuf tetap kuat. Yusuf tetap sabar walaupun menghadapi kesulitan. Nah, coba yuk kita review firman Tuhan hari ini. Adik-adik masih ingat gak tuh firman Tuhannya tentang apa? Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yusuf mempunyai 10 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. Nama-namanya ada yang pertama, Ruben, terus Simeon, terus Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, dan Zebulon. Yusuf juga punya 1 adik laki-laki namanya Benyamin. Yakub sangat menyayangi Yusuf. Soalnya Yusuf itu lahir saat Yakub udah sangat tua. Nah, itu membuat kakak-kakak Yusuf iri kepada Yusuf karena Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Suatu hari, Yakub memberikan Yusuf jubah yang sangat indah. Membuat kakak-kakaknya Yusuf
tambah iri, membuat kakak-kakak Yusuf tambah benci kepada Yusuf. Nah, suatu malam Yusuf bermimpi. Adik-adik inget gak mimpi Yusuf kayak gimana? Coba. Yusuf dan kakak-kakaknya lagi di ladang. Terus lagi ngumpulin berkas-berkas gandum. Terus tiba-tiba berkas-berkas gandumnya Yusuf berdiri dengan tegak. Lalu berkas-berkas gandum kakaknya datang, mengelilingi berkas gandum Yusuf, dan sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Terus Yusuf juga mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Mendengar mimpinya itu, kakak-kakaknya menjadi lebih benci kepada Yusuf karena Yusuf seperti ingin menjadi raja atas mereka. Terus suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk menyusul kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing dan domba. Ia disuruh ayahnya untuk mengecek keadaan mereka. Terus sesampainya di sana, kakak-kakaknya langsung melepaskan jubah Yusuf yang sangat indah itu dan membawa Yusuf ke sumur, lalu Yusuf dilemparkan ke sumur. Terus saat ada sekelompok orang-orang lewat, sekelompok orang-orang itu sedang hendak untuk pergi ke Mesir. Kakak-kakaknya kemudian berencana untuk menjual Yusuf ke orang Midian itu. Lalu jubah Yusuf dilumuri oleh darah binatang yang sudah mereka sembelih, supaya kelihatan seperti Yusuf diterkam dimakan binatang buas. Lalu saat kakaknya pulang ke rumahnya, mereka memberi jubah itu kepada Yakub. Terus Yakub sedih dan dia berkabung sangat lama. Yusuf dijual kemana coba? Ayo, adik-adik masih ingat gak? Yusuf dijual oleh pedagang Midian itu ke Mesir kepada Potifar. Selama Yusuf mengalami kesulitan itu, selama Yusuf dijahati oleh kakaknya, selama Yusuf dibuang ke sumur lalu dijual, Yusuf tidak marah ke Tuhan, tetapi Yusuf tetap sabar menghadapi kesulitan itu ya. Adik-adik mau gak kayak Yusuf? Yang kalau misalnya mengalami kesulitan, adik-adik harus tetap sabar, adik-adik tetap tekun, adik-adik gak marah ke Tuhan ya, adik-adik berdoa ke Tuhan, adik-adik percaya kalau Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk adik-adik. Jadi setelah adik-adik udah dengar cerita Yusuf, adik-adik ambil ya keteladanan Yusuf yang sabar, yang kuat menghadapi kesulitan. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, jangan marah-marah ya ke Tuhan, tapi harus sabar menghadapinya. Kita berdoa ke Tuhan, agar Tuhan membantu kita dalam menghadapi masalah ini. Agar Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita. Yuk, kita mau jadi seperti Yusuf, yang sabar dan tekun dalam menghadapi kesulitan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 31. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yuk kita baca sekali lagi ya supaya adik-adik ingat. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan lupa dihafalin ya ayatnya. Yuk kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami Tuhan selama kami di rumah aja. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan telah memberikan berkat melalui kisah tentang Yusuf Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari Yusuf. Kami mau belajar untuk sabar, untuk tekun dalam menghadapi kesulitan. Kami mau belajar dari Yusuf yang bisa sabar walaupun dijahati oleh kakak-kakaknya sampai dijual ke Mesir ya Tuhan. Kami mau belajar untuk bisa bersandar padamu Tuhan. Kami mau belajar untuk bisa tekun ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah untuk kami. Dan kami juga percaya Tuhan selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.